kami dari kelompok 1 Sekolah SMK Solihiyah Kalitengah ingin membuat sebuah laporan mengenai gotong royong dengan Bapak Babinsa sebagai narasumbernya. Pak, apa saja sih manfaat yang dirasakan dari adanya gotong royong? Untuk manfaat, kami menjawab, untuk manfaat dari gotong royong sendiri, terutama di lingkungan sekolah, sangat besar manfaatnya. Pertama, menanamkan saling rasa menghormat menghormati, ya. Terus kemudian kerjasama yang bagus. Kemudian menghilangkan atau meringankan beban pekerjaan siswa tersebut. Kemudian belajar untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Paham ya? Terus kemudian membangun kebersamaan dan kesatuan. Kemudian mempengaruhi lingkungan belajar yang positif. Tentunya untuk gotong royong sendiri di lingkungan sekolah yang positif adalah ya seperti ini. Apabila ada kegiatan, ada tugas-tugas, kita selesaikan bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng. Jangan yang gotong royong bersifat negatif, terutama ya contohnya kayak tawuran, kenakalan remaja dan segala macam, ya kan? Menghasilkan prestasi yang lebih baik. Maksudnya itu kalau siswa-siswa bisa gotong royong, insya Allah lah, terutama alma mater SMK Solihiyah akan bisa lebih maju. Nah, itu jawaban dari kami. Apakah Bapak menemukan kendala yang dihadapi saat melakukan gotong royong? Untuk kendala yang kita hadapi di gotong royong tentunya ada, Mas. Masalahnya untuk pekerjaan kita kompleks. Ada yang bekerja di pabrik, ada yang petani, itu. Jadi sebelum kita melaksanakan gotong royong, kita musyawarahkan dulu. Nanti bagaimana mufakatnya, kan keputusannya bersama bagaimana. Kendala yang kita hadapi biasanya ketidakpedulian akan nilai-nilai sosial. Untuk sekarang ini ya mohon maaf tingkat kesadarannya masyarakat itu sudah mulai pudar. Kita sendiri merasakan apabila ada bersih-bersih gotong royong di fasilitas umum kayak sungai, masjid atau apa, banyak yang izin entah apa atau apa. Kemudian perbedaan pendapat itu juga sangat mengaruhi itu, Mas. Mungkin si A punya pendapat, nanti bersihkan di sektor ini berpendapat sektor ini, yang diutamakan nanti sasaran ini. Tapi ya itu makanya kan perbedaan pendapat, terus rasa egoisnya kita masing-masing, itu yang kendalanya di situ. Makanya sebelum kita melaksanakan, yang saya sampaikan dari awal, sebelum kita melaksanakan gotong royong, kita rapatkan dulu atau musyawarahkan dulu. Tujuannya apa? Ya untuk mencari mufakat sama yang tercantum di Pancasila, sila keempat yang berbunyi apa? Kerakyatan. Iya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan dalam permusyawaratan. Makanya kita sebelum melaksanakan kegiatan, lebih baiknya kita musyawarahkan. Monggo.
jika ada kendala-kendala seperti itu, bagaimana Bapak menyelesaikannya? Ya, kembali lagi. Apabila ada kendala perbedaan seperti itu, intinya kita musyawarah dulu. Musyawarah, sebelum musyawarah kita pelajari apa yang jadi kendala apa. Kita pelajari itu dulu. Mungkin permasalahan si A kurang berkenan begini. Nah, makanya kita pelajari dulu permasalahannya. Setelah itu kita diskusikan atau musyawarahkan. Jangan kita langsung istilahnya mengambil kesimpulan harus begini. Nggak boleh seperti itu. Ya, tetap kita mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Oke. Ketika ada gotong royong seperti itu, biasanya apa saja sih alat-alat yang digunakan? Nah, untuk alat-alat yang digunakan pada saat gotong royong tergantung sasaran apa yang akan dikerjakan. Itu utama, kita harus tahu sasarannya apa. Mungkin kalau contoh kecil, kalau gotong royong sasarannya pembersihan sungai, yang jelas sabit, cangkul, iya kan, keranjang untuk ngangkut sampah dan macam-macam itu. Nah, makanya pada saat gotong royong itu kita harus tahu sasarannya apa dulu, gitu. Apa yang jadi sasaran. Lanjut. Di lingkungan Bapak sendiri biasanya apa yang warga lakukan saat gotong royong? Maksudnya bentuk gotong royongnya? Oh gitu. Untuk bentuk gotong royong di desa, terutama di desa Kalitengah itu sangat kompleks banyak. Kalau dulu itu ada namanya gugur gunung atau sambatan. Sambatan itu membangun rumah. Nah, itu membangun rumah warga. Jadi dulu kan masih rumah kayu. Jadi dibongkar itu namanya itu sambatan. Ada nama khususnya? Iya, kalau di sini sambatan, terus ada di daerah mana itu gugur gunung, terus daerah mana lagi ada. Jadi masing-masing daerah ada penyebutan masing-masing. Lalu apa dampak negatif jika orang-orang tidak mau melakukan gotong royong? Kalau dampak negatif itu sangat luas, terutama mengenai pembiayaan. Justru dengan adanya gotong royong itu akan meringankan beban. Sekarang kalau mau bayar orang berapa? Iya kan? Terus solidaritas menurun. Solidaritasnya kayak sama. Konflik masyarakat meningkat. Itu kalau tidak, dampak negatif apabila masyarakat tidak mau gotong royong. Jadi perpecahan. Iya. Pembangunan terhambat. Jelas pembangunan terhambat. Makanya dengan adanya gotong royong itu sebenarnya itu sangat-sangat membantu. Bahkan gotong royong sendiri itu di negara lain tidak ada namanya gotong royong, tidak. Yang ada kearifan lokal Indonesia itu gotong royong. Makanya karakteristik orang Indonesia yang tidak bisa ditiru orang negara lain adalah gotong royong. Di negara Amerika nggak ada gotong royong. Karena apa? Mereka menggunakan teknologi. Iya. Gotong royong itu adalah identitas negara Indonesia yang negara lain belum tentu ada. Dari zaman dulu sampai sekarang, apakah Bapak merasa ada perbedaan dalam sebuah gotong royong?
Oh jelas, jelas ada mas. Kalau untuk bentuk gotong royong zaman dulu itu adalah bentuk kegiatan secara fisik, manual tanpa alat gitu. ya tetap pakai alat, cuma sasarannya tuh fisik, maksudnya sasaran kayak sasaran fisik contohnya kayak pembangunan rumah, pembangunan jalan gitu. Jadi secara langsung. Kalau kalau, kalau untuk yang zaman now atau sekarang itu bentuknya bisa fisik dan non fisik. Non fisik yang dimaksud itu yang non fisik yang dimaksud itu secara virtual atau secara bahasa kerennya secara online atau secara online atau secara apa ya, pendanaan sistem transfer gitu. Jadi kayak contohnya kayak pengumpulan dana amal itu sekarang kan sudah dipermudah melalui rekening ini, ya kan? Kalau dulu tidak ada, dulu kan secara langsung. Ini gotong royong di zaman sekarang itu membuat gitu masyarakat renggang. Ya tergantung mas, enggak begitu. Jadi untuk gotong royong di zaman sekarang enggak membuat renggang, cuma berkurang. Karena apa? Untuk saat ini terutama generasi pemuda itu banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan. Jadi kalau sudah kerja di perusahaan kan jam kerja terikat, ya enggak? Beda sama yang petani atau yang kerja di rumah atau swasta, beda. Jadi misalkan kalau yang pekerja tani atau di sawah itu kan mau sewaktu-waktu dikumpulkan atau diajak kerja kan bisa, nggak ada ikatan sama bos, beda sama yang di perusahaan, bener nggak? Gantung kan. Iya. Kalau di perusahaan mau izin 1 hari saja sudah Susah. sudah kena SP. Iya, bukan kerenggangan, cuma ya itu berkurang. Tapi di lain waktu jam kerja, insya Allah masih bisa dikumpulkan. Cuma ya apa, untuk pengerahan kekuatan untuk gotong royong untuk saat ini memang agak minim, beda zaman dulu. Bisa Bapak ceritakan pengalaman yang paling menarik lah, berkesan dari kegiatan gotong royong itu? Kegiatan gotong royong itu mas sebenarnya gimana ya, kegiatan berat, tapi kalau dilaksanakan secara bareng-bareng itu akan lebih ringan dan lebih bersemangat. Contoh kecil, kami dulu bangun pasum kayak musola. Kalau kita pikul sendiri kayunya nggak mampu, tapi dengan kebersamaan akhirnya kita mampu. Pada saat gotong royong mungkin ada kaki yang kejepit kayu, tapi ya itu nanti ada cerita tersendiri. Makanya kalau kita mau sukses harus ngerti rekoso dulu. Keberhasilan seseorang, kesuksesan seseorang itu tidak dicapai dengan instan. Itu harus mulai proses yang panjang. Seperti sampean nanti mau jadi guru, kuliah dulu 4 tahun, bener nggak? S1 Nggak bisa langsung jadi guru. iya nggak bisa, ya bisa guru. Nah,
Jadi itu prinsip memang sudah, kalau dari tentara memang seperti itu. Kesuksesan tidak dicapai secara instan, melalui proses tahapan yang panjang. Saya dulu sekarang bisa seperti ini karena dulu saya juga melewati proses itu, mulai dari pendidikan, terus di satuan. Kami sering dulu kegiatan AMD atau TMMD, itu tentara manunggal membangun desa itu. Bahkan di Kodim Demak sendiri tiap tahun itu sudah diagendakan, baik yang TMMD reguler maupun TMMD yang Sengkuyung. Nah, yang dimaksud TMMD Sengkuyung itu di apa istilahnya, diborong atau dikerjakan bersama-sama masyarakat. Itu namanya Sengkuyung, Sengkuyungan bareng-bareng. Ini dulunya Bapak pernah bercita-cita jadi apa? Kalau dulu cita-cita ya pokoknya yang berguna bagi bangsa dan negara. Ya punya cita-cita lah. Kalau nggak punya cita-cita ya istilahnya kayak casing HP yang rusak, cuma dibawa-bawa tapi nggak bisa dioperasikan. Ada lagi? Kan tadi kita sudah membahas tentang negatifnya gotong royong. Lalu bisakah Bapak nyatakan positifnya gotong royong itu? Untuk positifnya gotong royong itu sangat luas, Mas. Terutama mengenai kebersamaan, membangun solidaritas. Terus permasalahan atau konflik-konflik yang ada di lingkungan masyarakat itu menurun. Karena apa? Setiap hari atau mungkin sewaktu-waktu kegiatan bareng-bareng, kegiatan sama-sama, akhirnya kan saling mengenal. Jadinya tidak ada, misalkan ketemu atau bercanda, tidak ada ketersinggungan, karena kan sudah tiap hari, setiap waktu bareng-bareng, kegiatan bareng-bareng. Nah, contohnya kayak pos kamling. Nah, itu contoh kecil kan seperti itu, pos kamling, terus pembersihan saluran, ya kan? Itu yang di lingkungan masyarakat sendiri yang paling sering adalah pos kamling sama pembersihan lingkungan. Itu. Seberapa penting sih menurut Bapak kegiatan gotong royong dilakukan? Untuk kegiatan gotong royong itu sangat penting. Nah, karena kegiatan gotong royong itu akan meringankan beban, terutama yang itu. Terus pencapaian kegiatan bisa maksimal. Nah, kemudian gotong royong sendiri pun istilahnya itu wadah atau tempat untuk mempersatukan masyarakat. Jadi secara tidak langsung itu gotong royong maknanya banyak dan keuntungannya banyak sebenarnya. Nah, apalagi mohon maaf, apalagi di perumahan yang notabene banyak sekali pendatang. Kalau tidak melalui gotong royong, diwadahi dengan gotong royong, mereka tidak mau berbaur atau berkumpul. Mereka malah cenderung individualis. Bagaimana menurut Bapak peran gotong royong dalam melestarikan lingkungan? Peran gotong royong untuk melestarikan lingkungan itulah sangat penting. Karena gotong royong itu adalah identitas bangsa maupun lingkungan.
Jadi tidak istilahnya, jadi tidak sedikit-sedikit ada kegiatan dibayar ke. Itu namanya bukan gotong royong. Di lingkungan sekolah sendiri misalkan ada kegiatan kesiswaan atau apa, termasuk kegiatan pramuka itu kan bagian dari kegiatan gotong royong. Kegiatan pramuka kan bukan kegiatan individu kan, kebersamaan kan, ya itu. Ada lagi? Di lingkungan Bapak tadi kan Bapak ceritakan tentang pembangunan sungai, pembersihan sungai. Nah, siapa saja sih yang biasanya ikut? Maksudnya anak-anak boleh ikut juga atau? Untuk pembersihan sungai yang ikut berperan itu adalah semua unsur, bisa dari unsur TNI yang terlibat ya, TNI, Polri. Nah, kalau di lingkungan masyarakat berarti ya pemerintahan desa, warga masyarakat desa, anak-anak juga boleh, tapi anak-anak yang sudah berumur, anak-anak yang dewasa. Karena apa? Pembersihan kali itu resikonya juga besar. Justru untuk anak-anak sekolah itu malah dianjurkan untuk melatih kepedulian anak-anak sekolah. Jadi untuk anak-anak sekolah diajarkan gotong royong sejak dini itu malah lebih bagus. Karena apa? Sebagai generasi penerus yang sudah tua-tua, regenerasi. Jadi untuk gotong royong yang boleh ikut siapa? Semua kalangan boleh. Bisa saling bantu membantu, bahu membahu. Lagi? Sudah cukup waktunya, Pak. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak telah menyempatkan waktu untuk mengerjakan tugas kelompok ini.